Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Oke, hari ini Ibu di kelas 11 akuntansi ya? Ya. Oke, hari ini ada yang tidak hadir? Semua. Oke, berarti aman. Bentar, ditingkatkan terus seperti ini ya. Harus rajin selalu ke sekolah. Nah, hari ini ya, Ibu mau mengajak kalian masuk ke materi baru ya. Mungkin ada yang bisa baca di depan ini ya. Oke, ya. Tolong ya. Ini bacaannya apa ya? Mengenali potensi. Oke. Nah, hari ini Ibu mau mengajak kalian ya untuk mendalami materi tentang mengenali potensi. Ya. Nah, apa tujuan Ibu mengajak kalian untuk memahami materi ini? Pastinya ada tujuannya. Ya, tujuannya yang pertama adalah supaya kalian tahu apa sih itu potensi diri. Nah, kemudian kalian harus tahu juga dalam diri kalian itu memiliki tipe kepribadian seperti apa sih, gitu ya. Nah, setelah kalian tahu tipe diri kalian itu nanti jadi mudah. Ya, mudah apa? Mudah mengidentifikasi nanti kira-kira karir atau pekerjaan seperti apa sih yang cocok dengan tipe kepribadian masing-masing. Nah, karena pada dasarnya dalam diri seseorang itu pasti memiliki potensi diri yang berbeda-beda ya. Oke, Ibu pertama-tama mau mengajak kalian ya. Ibu mau mengajak kalian tentang identifikasi. Kira-kira dalam diri kalian itu jenis kepribadian itu tipenya apa? Karena Ibu yakin sekali masing-masing kalian itu memiliki tipe kepribadian yang berbeda ya. Nah, penasaran tidak kalian ini tipe kepribadian apa? Penasaran ya? Karena tipe kepribadian itu ada beberapa. Oke, sekarang untuk melihat saya ini kira-kira tipe kepribadiannya apa, Ibu akan membagikan link. Nanti Ibu share di grup ya. Kalian ada HP ya? Oke, nah sekarang silakan buka HP-nya. Ibu kirimkan linknya di grup kelas kalian. Ya. Oke. Nah, linknya sudah terkirim di grup kelas. Silakan dilihat. Ya. Oke, udah dibuka grup kelasnya? Udah masuk linknya? Sudah ya? Oke, sekarang silakan kalian klik linknya itu. Di situ ada beberapa soal. Nah, dari soal itu silakan kalian jawab sesuai dengan apa yang kalian rasakan, sesuai dengan apa yang benar-benar kalian alami, sehingga nanti hasilnya benar-benar dipelajari ya. Jadi tidak mengada-ngada. Oke, ada yang bisa masuk ke linknya soalnya? Dulu masih loading ya? Ya gak apa-apa, nanti coba lagi. Masih menunggu ya? Oke. Kalau ada yang bisa masuk, kasih tahu ya. Dia ada waktunya ya, menunggu ya. Gak apa-apa, itu aja. Ada? Udah dikirim bisa? Oke. Kalau sudah bisa masuk, boleh langsung dikerjakan soalnya. Ya. Yang sebelah sini ada yang udah bisa masuk? Masih menunggu ya? Selain ready? Ready? Bisa. Tetap langsung kerjakan ya. Dipilih soalnya sesuai dengan yang kamu rasakan. Dewi udah bisa? Udah ya? Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta
dan bersahabat, mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan. Tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan. Mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Oke, itu dia kata-kata yang itu sudah selesai semua. Ya, sudah selesai semua. Sudah muncul tipe kepribadian di situ. Ada ya. Nah, oke. Ada yang mau baca tipe apa dirinya? Bersama ayo Dan dia akan minta ayo dia dulu ya. Oke dia, silakan berdiri dia. Oke. Nah, tadi kan ibu kan kasih pertanyaan tuh, Iya. itu bu. Nah saya tuh memiliki DPP bu, intrapersonal dengan naturalistik. Baca ada 2 ya. Iya. Oke, itu artinya apa? Menurut definisi kamu? Kalau intrapersonal itu artinya itu kecerdasan yang terletak pada diri seseorang yang ditandai dengan kemampuan untuk memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Lalu ada yang namanya naturalistik. Naturalistik itu untuk mengenali dan membedakan antara makhluk hidup, tumbuhan, hewan, serta kepekaan memahami alam tuh. Oke, nah silakan duduk ya. Nah dari hasil tes yang dijawab oleh jawaban menurut yang itu berdiri 2 kepribadian. Dia, oh Celin, Celin berapa ya? Oke, Celin, coba Celin bacakan punya Celin tipe kepribadiannya seperti apa? Punya saya linguistik dan musikal. Oh ada linguistik dan musikal. Beda ya berarti dengan penelitiannya? Beda. Oke, coba dibaca Celin. Linguistik adalah kemampuan seseorang dalam mengolah serta menggunakan kata dengan sangat baik dari segi lisan maupun tulisan.
Keluarga yang musikal, kemampuan untuk menikmati, mengamati, membedakan, mengarang, membentuk dan mengekspresikan itu. Oke, berarti berbeda ya. Ada lagi nggak yang beda dari sini dari dia? Sama dengan sama dia. Ada yang beda nggak yang lain? Nggak ada? Ya. Nah, itulah pada dasarnya kita tahu bahwa seorang itu memiliki diri yang berbeda beda. Nah, semakin kalian bisa mengenal tipe apa dalam diri kalian, kalian itu bergerak bertindak menuju suatu tindakan itu jangan keliru, karena kalian akan mengambil tindakan itu sesuai dengan apa yang kalian suka. Itu umumnya kalau kita kenal diri kita. Oke, ya itu tadi gambarannya. Nah, sekarang ibu mau mengajak kalian, ya dalam diri kita itu ada kalian belajar ya. Ibu mau mengajak kalian itu mengenali 3 gaya belajar. Ya, nah ini juga ada dalam diri kita masing-masing ya. Yang pertama, ya berkaitan dengan potensi diri ini, yang pertama itu ada yang namanya gaya belajar visual. Sambil ibu menjelaskan, nanti kalian lihat kira-kira saya itu maksudnya ke gaya belajar yang mana sih diri saya ini. Karena setiap orang itu berbeda loh. Ya, cara dia menyukai belajar itu berbeda. Nah, yang pertama itu gaya belajar visual atau visual learning. Ya, lebih mudah melihat informasi dalam bentuk gambar, grafis, warna atau tulisan. Senang membaca dan mencatat. Tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mainan, video, ilustrasi, atau slide presentasi. Saat memahami pelajaran cenderung membayangkan dalam pikiran. Siapa di sini yang suka belajar sambil melihat gambar-gambar? Angkat tangan. Yang rasanya dia suka belajar sambil melihat gambar. Kalau saya termasuk itu. Jadi, diam. Pada diam belakang. Tadi. Ini juga tiga. Yang lain? Oh, berarti bukan termasuk yang visual. Kalau saya pribadi, jujur aja saya juga termasuk ini. Kayaknya kalau kita membaca ada gambar-gambar itu lebih menarik gitu ya. Oke, itu yang pertama tadi kayak apa? Saya belajar di visual. Ya, ada yang seperti itu. Yang kedua, kita yang kedua dia belajar apa sih? Saya belajar auditori. Auditori ya. Nah, kita pahami auditori itu dia belajar seperti apa? Lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Tahu lisan? Gimana lisan? Secara saya berbicara. Ya, lisan itu secara disampaikan langsung berbicara, menjelaskan murid. Kalau di kami mengajar itu namanya berbicara. Ya, jadi guru yang pegang secara langsung itu namanya lisan, lalu yang pegang saya. Kemudian senang berdiskusi. Ya, senang mendengarkan penjelasan atau mendengar suara guru. Ya, kemudian sudah informasi dengan seperti lagu, cerita atau percakapan. Cenderung mengulang informasi dengan cara menjelaskan. Nah, berarti tipe ini orang yang suka belajar tipe ini itu dia juga tipe orang yang suka berbicara. Siapa di sini yang suka kalau belajar itu dengan gurunya menjelaskan secara langsung di kelas? Dewi. Oh banyak ternyata. Nomornya, Norin, ya, Rizka, Gili, ya. Nah tadi beberapa pertama semua yang ini berarti suka gaya belajar auditori. Kayak di dongeng gitu ya, kalau dengar belajar gitu ya. Gitu ya. Oke, yang selanjutnya. Jawab. Yang ketiga gaya belajar apa? Ines. Jadi, ya, kita lihat gaya belajar.
visual. Nah dari sini ternyata dia udah bisa mengidentifikasi dirinya. Ya, kalian bisa pada? Ah, kalau kalian suka yang mana? Menurut kamu? Kinestetik. Berarti suka praktek secara langsung ya, ya. Good, ya. Oke, itu tadi tentang gaya belajar. Yang ini juga ada kaitannya dengan potensi diri. Ya, mengenali potensi karir masa depan. Tadi ketika kita tahu apa menjadi potensi diri kita, pasti kita akan mudah bergerak, ya, mudah merencanakan dan tahu gambaran ke depannya pekerjaan apa yang sesuai dengan potensi kita. Ada kaitannya dengan materi yang sudah dijelaskan barusan, ya. Di situ ada nama, kelas, ada tanggal, silakan isi. Silakan isi namanya, ya, tulis. Yang udah dapat langsung tulis ya. Yang lagi udah kebaca. Ada yang belum dapat? Tidak tulis. Ada yang belum dapat? Bukan. Sudah dapat semua? Sudah? Oke. Silakan isi mulai dari identitasnya. Identitas di atas. Tulis nama kalian masing-masing. Kelas dan hari tanggal hari ini ya. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus.
Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus. Oke, Ibu mau tanya dari apa yang disampaikan dari awal materi tadi sampai selesai, siapa yang mau menyimpulkan apa yang bisa kalian dapatkan hari ini? Oke, Dio, silakan Dio. Dulu kamu apa ya? Ini ya. Jadi menurut saya Bu, dalam materi ini saya bisa mengidentifikasi karakter saya itu gimana gitu. Dan saya juga jadi tahu bagaimana potensi karir saya di masa depan, dan kemungkinan itu saya akan kerja di bidang mana gitu. Oh gitu. Nah, kalian Dio, jadi dari hasil tadi identifikasi kamu kira-kira ke depannya karir apa yang sesuai dengan kemajuan kamu? Mungkin yang kita di bidang bagian apa